Ting, Pak Purbaya tepatin janji nih. Di tahun 2026 cukai rokok nggak naik. Akhirnya ya, Akhirnya nih. Nah tapi kira-kira dampaknya gimana ke perusahaan rokok? udah pasti bagus. Pertanyaannya seberapa bagus? Itu yang pasti pada penasaran, bener gak? Bener. Simpel lagi nih, lu terakhir beli rokok satu batang berapa harganya kira-kira? Kurang lebih 1000-an lah ya. Ya mungkin plus minus ya, ada yang 1000, 1500 tergantung jenisnya. Kita anggap misalnya 1000 deh. Untungnya, profit marginnya, kira-kira berapa menurut lu? Pasti untungnya gede dong. Mungkin sekitar 50% kali ya. Logikanya harusnya begitu. Tapi kenyataannya, paling nggak nyampe 10%. Kok bisa gitu sih? Penasaran kan? Let's think. Ini disclaimer, ini angkanya angka dummy ya, perusahaan ABCD. Ini cuma contoh aja. Jadi, let's say harga jual perusahaan rokok atau average selling price-nya, ini per batang rokok, itu 1.100. Biaya terbesarnya itu biaya cukai. Lebih dari 50%. 650 perak, itu udah bayar cukai. Lebih dari 50% cuma buat bayar cukai doang ya? That's it. Jadi makanya kalau cukai naik atau turun, ini ngaruhnya signifikan banget. Sedangkan biaya bahan bakunya aja, ditambahin biaya pengiriman, biaya operasi, dan lain-lain, itu lebih kecil daripada biaya cukainya. Makanya rata-rata perusahaan rokok, profit per batangnya itu nggak nyampe 10%. Ya, dalam kasus ini kita anggap cuma 100 perak per batangnya. Kecil banget. Kecil banget ya. Itu dia. Jadi bayangin, kalau misalnya cukai tahun depan, contoh nih, dia naik 10% kayak tahun-tahun sebelumnya. Cukainya naik jadi 715 perak per batang, kita anggap aja deh bahan baku, biaya OPEX-nya semuanya sama. Profitnya itu langsung turun jadi 35 perak per batang. Sesignifikan itu ya dampaknya. Signifikan itu. Mungkin kalau kita ngeliatnya per batang nggak terlalu signifikan. 65 perak seberapa signifikan sih? Kalau kita kali volume penjualannya, kita anggap misalnya perusahaan punya volume penjualan 3 miliar batang. Sebelumnya dia bisa cetak 300 miliar. Karena untungnya 100 perak per batang, volume penjualan 3 miliar, untung 300 M. Tapi kalau cuma untung 35 perak per batang, volumenya tetap sama, 3 miliar batang, untungnya langsung drop jadi 100 miliar. Lebih dari setengah pendapatannya ya. Lebih dari setengah. Jadi memang sesignifikan itu perubahan regulasi cukai terhadap industri rokok kalau mereka nggak bisa naikin harga jualnya. Ada nggak harga yang udah naik? Estimasinya aja. Ada dong. Kita scroll ke bawah ya. Boleh. Kita anggap perusahaan ABCD lagi nih. Kalau cukainya nggak naik, bahan bakunya sama, biaya OPEX-nya sama, tapi harga jualnya kita anggap dia naik 5% deh. Jadi per batang dari 1.100 jadi 1.155. Profitnya jadi berapa per batang? Jadi 155. Dapat 55 perak per batang. Kan kita ngeliat perusahaannya bos, nggak cuma ngeliat satu batang. Anggap volume penjualan 3 miliar batang. Dari yang sebelumnya untungan 300 miliar, bisa jadi 465 miliar. Karena di akhir tahun kemarin dan di awal tahun ini, harga jual rokoknya itu pelan-pelan udah mulai dinaikin. Berarti harusnya ke depannya profitnya bisa gede dong? Harusnya bisa. Nah kalau penasaran hitungannya kayak gimana, mana yang paling menarik dan paling penting masih bisa diinvestasi, ada margin of safety atau enggak, langsung klik link di bio kita, join us. Karena bakal kita bedah di Think Class 24 Januari 2026. See you there.